Oke, selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan di hari Minggu yang seharusnya kalian liburan dan juga melaksanakan kegiatan di rumah masing-masing, khususnya hari ini kan kita lagi melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Nah, maka dari itu, karena kita dijadwalkan setelah kelas 12 melaksanakan ujian sekolah atau ujian akhir jenjang, kelas 10 dan kelas 11 diadakan yang namanya bisa disebut ASTS, PHB, ataupun juga PTS. Nah, PHB itu kan penilaian harian bersama. Oke, saya share screen dulu ya. Semoga kabar kalian semua baik-baik aja. Dan mana ya? Ini ada nggak ya? Nih, coba. Bentar. Nah, oke. Sip. Oke, di sini saya akan membahas mengenai kisi-kisi dan pembahasan singkat materinya mengenai apa saja yang akan diujiankan di PHB mendatang gitu. Nah, kita cek. Nah, mengapa harus ada PAB atau PTS atau STS sesuai dengan berdasarkan CP sejarahnya. Jadi pada kurikulum Merdeka kali ini memang kita lebih banyak berfokus kepada fase-fase. Nah, kelas 10 itu berada di fase E, yang dimana peserta didik mampu memahami konsep-konsep dasar manusia, ruang waktu diakronis atau kronologi, sinkronis, guna sejarah, sejarah dan teori sosial. Nah, itu yang semester 1 ya. Juga ada metodologi penelitian sejarah, terus serta sejarah lokal. Nah, melalui apa? Melalui ada literasi, diskusi, kunjungan langsung ke tempat-tempat bersejarah, atau penelitian berbasis proyek kolaboratif. Peserta didik juga mampu menganalisis serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia, meliputi asal-usul nenek moyang, jalur rempah, kerajaan Hindu-Buddha, dan kerajaan Islam. Nah, di semester 2, kita akan berfokus kepada jalur rempah di Indonesia dan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, kita cek. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, kalau kenapa harus ada PTS, supaya kalian ini di sini nih CP-nya, capaiannya. Kalian itu agar mampu menganalisis. Ya, jadi menganalisis ini tidak hanya berfokus kepada pematerian selama sehari-hari di sekolah, tapi juga lebih dites nih kemampuan kalian. Apakah kalian selama pembelajaran dari analisisnya, dari kesehariannya, apakah sudah bisa memahami tesnya apa tidak? Oke, ada announcement atau mungkin biasa disclaimer ya. Jadi PHB sejarah ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2024, berarti hari Senin. Nah, tesnya ini berbasis CBT ya. Jadi kalian harus menggunakan device handphone kalian dulu. Jadi harus disiapkan nih device-nya. Kalau yang misalkan ada handphone, siapkan kuotanya dengan baik ya. Selama seminggu kalian cobalah untuk mempersiapkan kuota dengan beli paket mingguan atau bulanan gitu ya. Kan sekarang banyak yang murah-murah ya. Saya nggak nyebutin mereknya, tapi silakan disiapkan dengan baik handphonenya dan juga kuotanya. Yang tidak punya handphone nggak perlu lagi khawatir karena di sekolah juga akan menyediakan ada Chromebook dan juga ada eh, internet khusus untuk yang tidak membawa atau yang tidak punya atau misalkan berhalangan dan sebagainya macamnya. Tapi kalau yang punya silakan gunakan. Karena memang CBT ini nanti ke depannya kan kita akan terus menggunakan CBT ya mengurangi sampah eh, kertas juga. Lanjut. Nah, soal sejarah terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Terdapat apa aja? Nah, di sini terdapat kasus pembahasan menuju soal latihan dan literasi. Jadi, kalian ini akan disediakan oleh saya ini ada kasus atau pembahasan menuju soal. Nah, jadi misalkan ada soal apa, kalian harus baca dulu nih kasusnya. Nah, jadi nanti kalian harus diharapkan ini membaca terlebih dahulu juga kasusnya. Tapi kalau tips dari saya biasanya sih, itu kalian baca dulu soalnya, baru ke kasusnya biar nggak pusing. Apalagi nanti di bulan puasa, takutnya kalian ngantuk, kalian baca soalnya dan terfokus kepada kasus yang disediakan sama saya. Materi yang dibahasnya itu dimulai dari jalur perdagangan hingga peninggalan eh, Hindu-Buddha di Nusantara. Ada kerajaan-kerajaan juga ya. Oke, nah ini.
Ini adalah salah satu soal yang nanti akan disediakan ketika lagi PTS mendatang, yaitu adanya eh, literasi mengenai pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, ini saya ambil dari sumbernya itu ada di BRIN, ya, di BRIN itu mengenai dalam acara internasional Forum on Spice Rooted tahun 2022. Nah, BRIN ini bekerja sama nih sama Pusat Riset Masyarakat dan Budaya dan Organisasi Pengetahuan Sosial Humaniora ORIPS dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, dalam apa yang namanya acara tersebut di situ em, diskusi ini atau forum ini membahas mengenai jalur rempah. Nah, di sini jalur rempah ini menurut Singapura, dia berpendapat bahwa jalur rempah adalah jalur sutera yang melewati maritim, merupakan jalur perdagangan dan wadah bagi pertukaran segala peradaban budaya dan agama. Sesuai dengan pembahasan saya di kelas, bahwa dengan adanya jalur perdagangan ini, masyarakat yang ada di Nusantara cenderung lebih menerima hal-hal atau budaya-budaya yang baru. Jadi masyarakat senang nih dengan adanya budaya-budaya yang baru. Ibaratnya tertarik lah, walaupun sebenarnya ada penolakan dari masyarakat. Namun ketika ada hal yang unik, biasanya masyarakat nggak hanya berfokus di Nusantara, di dunia pun juga sama. Ketika ada yang unik, maka akan diikuti. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab mengapa di Nusantara, khususnya di Indonesia, kita punya banyak nih. Adanya agama-agama, adanya kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda. Dr. Alancong juga mengemukakan bahwa jalur maritim dan benua-benua mulai dari Asia hingga dari Asia Timur Laut dan menuju ke Asia Tenggara dan juga Timur Tengah adalah jalur konverior atau multi arah ide-ide budaya. Jadi maksudnya adalah dari berbagai macam benua yang ada di Asia, nah masyarakat kita khususnya di Nusantara itu menerima banyak masukan-masukan kebudayaan dari berbagai macam negara yang ada di Asia. Makanya terciptalah yang tadinya di masyarakat kita ini adanya komunitas, misalkan adanya suku-suku, mulai eh, kayak ada termotivasi ataupun adanya evaluasi yang akhirnya menyebabkan kebudayaan baru. Jadi ada kebudayaan A asli Nusantara, kebudayaan B hasil dari masyarakat-masyarakat yang datang dari berbagai macam benua, dan tergabunglah menjadi kebudayaan AB, yaitu kebudayaan campuran. Seperti itu. Makanya dari sini mulailah adanya zaman-zaman kerajaan dan berbagai macamnya. Yang tadinya masyarakat kita ini yang tadinya berfokus kepada komunitas-komunitas, suku-suku, mereka akhirnya berubah menjadi kerajaan. Nanti kalian harus membaca dulu nih. Nah, kira-kira apa nih poin yang nanti ketika ada pembahasan ini? Pembahasannya ini secara kisi-kisinya saya kasih tahu mengenai apa nih pengaruhnya. Kira-kira di dalam tulisan ini ada pengaruhnya nggak nih, Hindu-Buddha di Nusantara? Nah, kira-kira kalau ada pengaruhnya, silahkan dijawab pilihan gandanya. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 2 ini juga sama ya. Nah, coba. Nah, geser-geser. Nah, soal nomor 2 ini adalah tahapan proses terbentuknya perdagangan di Nusantara. Ya, membaca kasus di atas tentang terbentuknya jalur. Ya, ini bukan jalur ya. Jalur, ini salah, ini saya typo. Nah, pada tahapan ini masyarakat Nusantara mulai melakukan perdagangan dengan wilayah-wilayah di luar Nusantara seperti India dan juga Cina. Mereka menggunakan perahu-perahu yang lebih besar, mereka memperkenalkan secara langsung serta barang-barang seperti rempah-rempah. Ada cengki, pala, lada, kainnya juga seperti sejenis kain sutra, ada tembikar, emas, dan perak, dan bahan-bahan lainnya. Ya. Selain berdagang, mereka juga membawa kebiasaan dan peribadatan yang berbeda-beda ya dengan orang yang ada di Nusantara, sehingga nantinya adanya kepercayaan pertama di Nusantara. Nah, perdagangan ini memiliki sifat yang lebih kompleks atau terorganisir secara jaringan. Nah, nanti kalian baca nih dari sini nih, kira-kira dari pembahasan yang ada di sini, nah, di sini itu kisi-kisinya adalah tentang terbentuknya jalur perdagangan. Jadi dari pembahasan kali ini, apa nih yang menjadi cikal bakal terbentuknya jalur perdagangan di Nusantara? Silakan nanti dijawab di pilihan gandanya. Nah, mungkin ini adalah adanya gambar ya. Di sini ada gambar Hindu Buddha di Hindu Buddha lagi, sorry. So,
Nanti jadi ini nggak ya? Nah, segini aja deh. Nah, di sini juga kalian nanti akan disajikan oleh saya ini adalah berupa gambar-gambar. Nah, gambar-gambar apa yang akan saya sampaikan kepada kalian? Gambar-gambar di sini adalah salah satu gambarnya itu mengenai adanya pulau-pulau yang ada di Indonesia atau daerah Indonesia ini. Nah, cuman sebenarnya ini saya nyari yang map Nusantara emang agak sulit ya, tapi ini nggak membuat saya berhenti karena harus disajikan gambar. Apa soal ini? Soal ini adalah mempengaruhi kondisi yang mempengaruhi masyarakat di Nusantara dengan adanya agama Hindu atau Buddha di Nusantara. Kedatangan para pedagang di Nusantara membuat mereka harus beradaptasi dengan situasi yang terjadi di Nusantara, mulai dari cuaca yang panas dan pertemuan antara samudera-samudera yang ada di sekitaran Nusantara, sehingga menjadikan Nusantara ternyata dengan adanya pertemuan dua samudera ini dan kondisi yang panas ini justru menjadi apa ya, jalur yang strategis ternyata bagi masyarakat luar, di mana wilayah perairan maritimnya, faktor-faktor utamanya itu banyak banget. Selain dari kondisi maritimnya yang luas dan juga beragam, juga kondisi dari segi tanah dan sebagainya macamnya ini yang cocok banget nih, yang menghasilkan rempah-rempah hingga berbagai macam bahan pokok lainnya. Nah, dalam soal dan gambar ini kalian harus melihat nih, kira-kira apa nih yang dibutuhkan dalam soal itu. Nah, ini kondisi yang mempengaruhi masyarakat Nusantara dengan adanya agama Hindu Buddha di Nusantara. Kira-kira dengan adanya agama yang datang ke Nusantara, dengan saya sajikan adanya gambar ini, kira-kira kondisi apa yang mempengaruhi? Nah, bisa kondisi A, kondisi B, kondisi C. Bisa kondisinya mungkin masyarakatnya, kondisi geografisnya, kondisi eh, peribadatannya, atau kondisi dari hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Pokoknya itu banyak ya. Kira-kira nanti kalian akan memilih nih dari pilihan ganda tersebut apa yang mempengaruhi. Ya, khususnya saya sajikan adanya gambar dan juga pembahasan secara singkatnya. Nah, ini sebenarnya udah habis ya, tapi coba saya close dulu. Oke, nah kita masuk ke sini. Nah, ini adalah kisi-kisi yang saya buat ya sebenarnya ya. Nah, jadi soalnya kan memang nanti tuh kita berbentuknya adalah PG, jadi ini soal-soal ini tuh yang di CBT itu nanti diacak ya. Jadi nggak berfokus. Misalkan belum tentu ketika nanti kalian nomor satu itu, kalian itu akan membahas soal mengenai pengertian budaya maritim di Indonesia atau di Nusantara ya. Jadi ini tergantung dari CBT-nya. Tapi saya akan kasih tahu dari garis besarnya ya. Yang pertama, kita lihat dulu dari TP-nya nih. Nah, kenapa saya mengadakan ujian juga kan kita beranjak dari CP-nya. Nah, selain itu ada TP-TP-nya juga atau tujuan pembelajaran Nusantara, pembelajaran sejarah ya di kelas 10. Nah, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami dasar-dasar konsep kerajaan Hindu-Buddha. Peserta didik mampu menganalisis dan serta mengevaluasi manusia dalam kerajaan Hindu-Buddha. Peserta didik mampu menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan juga global, dan sebagainya macamnya. Nah, ini diharapkan kalian setidaknya em, tujuan-tujuan dari 6 tujuan yang disajikan oleh kurikulum dan disajikan oleh saya itu diharapkan setidaknya 2 ataupun 3 target yang masuk ke dalam kalian minimal. Kalau syukur-syukur semuanya masuk ke dalam TP. Tapi saya lihat selama pembelajaran kalian semua mampu memahami dengan baik. Yang pertama, ada materi terbentuknya jalur perdagangan dan budaya maritim Nusantara. Soalnya meliputi dari soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Soal 1 sampai dengan 3 ini, di sini disajikan data peserta didik ini menentukan pengertian budaya maritim di Nusantara. Nah, jadi nanti ada pengertian nih. Ada 3 soal yang nanti isinya itu adalah berupa pengertian, pengertian, ya nggak harus 2 kali sih, sorry ya. Menentukan pengertian dan juga sejarah ya. Sorry, ini saya harus ketik dulu. Nah, sejarah budaya maritim di Nusantara. Nah, nanti kalian itu akan disajikan oleh saya ini mengenai 3 soal ini adalah
ada kasus-kasusnya. Nah, silakan kalian baca soalnya dan kasusnya, atau soalnya ya terserah kalian mau yang mana dulu yang nyaman. Nah, setelah itu kalian baca, kalian akan menentukan nih, mana nih yang kira-kira sesuai dengan eh, konsep-konsep ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan budaya maritim. Ada dua soal yang mengecoh. Nah, kalian harus baca dulu soal yang diminta. Jadi kalau kalian nih istilahnya merasa kagok atau pusing, kalian lihat dulu soalnya. Yang diminta sama soalnya ini pengertiankah? Apakah penyebutankah? Apakah orangnya kah? Nah, yang pasti nanti di soalnya itu kalian akan diminta mengenai hal yang meliputi dengan pengertian dari budaya maritim. Dan satu soal ini mengenai tentang eh, penyebab-penyebab bisa terjadinya kenapa adanya jalur maritim di Nusantara. Seperti itu. Yang kedua, ada di nomor 4 ini, itu disajikan hanya satu soal, yaitu mengenai konsep jalur maritim. Nah, konsepnya ini kayak gimana nih, jalur di Nusantara nih, di maritim kita? Apakah konsepnya lebih ke berfokus kepada laut kah? Apakah berfokus kepada darat kah? Apakah berfokus kepada konsep-konsepnya ini ekspansi, perdagangan, atau eh, apa ya, diplomasi? Nah, jadi kalian pilih nih. Nah, di soal tersebut hanya satu kok. Yang ketiga, sorry. Nah, ini soal nomor 5 itu disajikan ada gambar dan juga data ya. Nah, peserta didik menentukan nih, apa dampak positif dan juga negatif dari jalur maritim. Hanya satu soal. Kira-kira dari adanya jalur maritim di Nusantara, kira-kira apa dampak positifnya? Apa dampak negatifnya? Saya nggak menjelaskan nih, ya, tapi kalian sudah baca sendiri. Karena kan sudah saya sampaikan melalui PowerPoint dan juga disampaikan secara eh, lisan oleh saya. Jadi kalian silahkan cari nih, ya, dampak positif dan juga negatif mengenai jalur maritim. Ini hanya satu soal kok. Oke, ya. Yang selanjutnya disajikan juga ada data-data peserta didik mampu menentukan penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Oke, ada kendala tadi. Oke, lanjut di soal nomor 7 dan juga nomor 8. Nah, soal 7 dan juga soal nomor 8. Nah, di sini kalian akan disajikan ya mengenai penyebaran agama Hindu Buddha di Nusantara. Nah, kira-kira dengan adanya kira-kira ya dilihat dari kasus tersebut ya, kalian akan menentukan nih kira-kira penyebaran agama Hindu Buddha di Nusantara ini dia bersifatnya seperti apa ya. Apakah bersifatnya lebih simpel, lebih kompleks atau justru penyebaran agama Hindu Buddha di Nusantara dia lebih terstruktur atau tidak? Nah, silakan ini ada dua soal. Ya, biasanya nanti yang di situ saya sampaikan itu ya ada di salah satu soal itu mengenai kedatangan agama Hindu Buddha di Nusantara diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, ya. Jadi nanti kalian silakan menentukan penyebaran agama Hindu Buddha di Nusantara. Bisa juga bersifat teori. Karena teori di sini juga ada di soal 9 dan juga sampai 11. Nah, jadi ini ya peran juga mengenai teori-teori. Jadi diharapkan 4 teori, ada teori Brahmana, Ksatria, Waisya, sama teori arus balik kalian pahami dengan baik. Ya, silahkan dibaca aja. Nanti mungkin ada salah satu soal di sini itu yang berkaitan dengan teori. Itu hanya satu aja. Oke, yang 9-10 ini mengenai peran eksternal kedatangan Hindu Buddha di Nusantara. Nah, peran eksternal itu seperti apa? Peran eksternal itu adalah peran dari eh, luar negeri atau peran dari luar yang tidak bersifat berada di internal Nusantara. Nah, kira-kira penyebarannya itu oleh orang-orang luar atau orang-orang yang ada di eksternal, kira-kira ketika lagi penyebaran berlangsung efektif atau tidak, atau malah menjadi gagal atau tidak, ya seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 12 sampai 16 itu peserta didik juga saya sajikan data dan menentukan teori. Nah, ini ada teori nih. Nah, di sini teori-teorinya ini sama ya, keempat teori sama sebenarnya dengan soal nomor 78, cuman yang di sini lebih terstruktur kepada teori. Nah, kalian akan saya sajikan nih, kira-kira ada soal mengenai eh, kasusnya seperti ada kesatria atau pasukan-pasukan dari India
terus adanya para Brahmana, para pendeta agama Hindu, dan juga para pedagang, atau ada juga dari masyarakat kita sendiri yang belajar ke sana, teori arus balik. Nah, kalian akan disajikan berbagai macam kasus yang akan menjebak. Kira-kira ini seperti ini enggak? Kira-kira ini penyebarannya yang kesatria bukan? Karena kalian akan dikecohkan dengan beberapa soal yang dimintanya A, sebenarnya itu B. Ya, hati-hati. Ini kalau kalian nggak baca, ini akan mempengaruhi eh, nilai, bukan nilai, lebih ke mempengaruhi poin kalian di pilihan ganda ini. Karena pilihan ganda ini tuh meyakinkan banget. Misalkan saya minta adanya kesatria yang datang. Sebenarnya kesatria yang datang ini itu adalah misalkan tujuannya adalah bukan untuk penyebaran agama nih. Nah, atau misalkan pedagang yang datang ke Indonesia ini sebenarnya bertujuannya untuk tidak menyebarkan agama. Nah, kira-kira kayak gimana nih? Uh, apakah dia menyebarkan agama atau tidak? Atau mungkin ini hanya mengecoh atau gimana? Karena saya udah pernah bahas, tidak semua Brahmana, tidak juga semua kesatria yang datang ke Indonesia itu menyebarkan agama. Nah, itu ada beberapa kasusnya. Oke, lanjut lagi di soal nomor 17 sampai 21 ini mengenai sejarah kerajaan Kutai Martadipura atau Kutai Hindu. Nah, kalian akan saya sajikan mulai dari sejarah kerajaannya, tokoh-tokoh rajanya, terus juga sama ini kalau tokoh raja hanya satu dari kelima soal ini. Selebihnya satu soal itu untuk sejarahnya, jadi pengertian dari kerajaan Kutai. Jadi kalian akan saya sajikan kasus gimana nih terbentuknya kerajaan Kutai. Yang kedua, eh, itu adanya satu soal juga mengenai tokoh, ya, tokoh dari kerajaan Kutai yang berpengaruh. Nah, tiganya ini adalah mengenai eh, masa keemasan atau masa kejayaan kerajaan Kutai hingga masa kemunduran kerajaan Kutai. Oke, lanjut lagi di sini. Disajikan data peserta didik menentukan mengenai adanya kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran. Ini saya gabung kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran. Nah, ini ada perbandingan juga. Di salah satu soal ini ada perbandingan ya. Misalkan ini Tarumanegara, ini kerajaan Pajajaran. Sebagai contoh, misalkan kerajaan Tarumanegara, kondisi geografis, kondisi eh, ya, kondisi geografis, ini tokohnya, ini kondisi ibu kota dan sebagainya macamnya. Nah, kira-kira mana yang mengenai Tarumanegara, mana yang mengenai Kerajaan Pajajaran? Kalian harus tahu dulu di mana ibu kotanya Tarumanegara dan Pajajaran, di mana letak geografis ke Tarumanegara dan Pajajaran, kira-kira sama atau tidak. Kondisi penyebutan nama rajanya, apakah dia menggunakan nama Prabu atau menggunakan nama raja atau menggunakan nama lain. Nah, di tiga soal ini itu seperti itu. Oke, yang selanjutnya hanya satu soal, karena ini saya press juga, karena kerajaan Sriwijaya ini sebenarnya menarik, cuman ternyata ada beberapa kasus yang memang tidak bisa saya sampaikan, karena ini adanya kurang. Karena dari presentasi dan juga pembahasan saya, itu waktu itu terpotong dengan adanya liburan, kalau nggak salah tryout atau kelas 12. Jadi kerajaan Sriwijaya ini saya fokuskan hanya satu, nanti selebihnya akan lebih dibahas di materi berikutnya. Di Sriwijaya ini, di sini ada 5 soal, ada satu soal ya mengenai kerajaan Sriwijaya. Nah, apa yang dibahas di sini adalah raja yang berpengaruh di Sriwijaya. Kira-kira ada kasus apa atau ada peristiwa apa yang mempengaruhi raja kita yang ada di Sriwijaya seperti itu. Lanjut lagi, 2 soal di kerajaan Majapahit. Nah, 26, 27. Nah, di sini mengenai masa keemasan ataupun masa kemunduran dari kerajaan Majapahit. Ya, jadi kalian pahami pengertiannya. Nama raja sih kayaknya enggak ya. Karena yang saya lihat, yang saya bikin kemarin itu memang nama rajanya kan lumayan gampang. Nah, kira-kira mungkin rajanya di sini adalah yang berperan penting atas masa keemasan dan juga yang bertanggung jawab atas masa kemunduran. Kira-kira raja siapa? Ya. Oke, lanjut. Nomor tadi berapa? Majapahit ya? Sorry, sorry. Nah, ini Singasari. Kerajaan Singasari di sini lebih berfokus 2 soal juga, adanya masa keemasan dan juga masa keruntuhan Kerajaan Singasari. Ya, Kerajaan Singasari udah tahu kan siapa rajanya? Ya, saya tidak perlu menjelaskan karena kalian sudah belajar ya. Karena kalau misalkan saya jelaskan nanti tidak spesial soalnya nanti kalian lebih gampang dan lebih mudah. Nama rajanya tidak yang
terkenal juga ya, tapi juga ada beberapa nama raja yang harus kalian perhatikan, yang mempengaruhi masa kemasan dan masa kemunduran kerajaan Singasari. Dan juga penyebab mengapa kerajaan Singasari melakukan hal-hal demikian, yang membuat terbentuknya kerajaan Singasari dan mengapa kerajaan Singasari akhirnya juga mengalami kemunduran. Yang selanjutnya ini soal 30 sampai 32 di sini adalah Kerajaan Mataram kuno ya. Nah, di Kerajaan Mataram kuno kali ini kalian akan disajikan mengenai adanya eh, tokoh-tokoh dan juga masa kemasan dan juga masa kemunduran dari Kerajaan Mataram kuno. Ya, ini ada 3 soal ya. Jadi ada pengertian, masa kemasan, masa kemunduran. Ini juga sama ya, Kerajaan Kediri ada masa ini 10 menit lagi ya. Saya press. Nah, ada masa kemunduran, juga masa keemasan, dan juga ada pengertian tokohnya. Jadi siapa nih tokoh yang mempengaruhi ya, terbentuknya kerajaan Kediri dan juga kerajaan Mataram kuno? Soal nomor 30 sampai 35. Dan yang 36, 37, ya ini nomor 36 ini penentuan jenis-jenis tahapan candi ya. Seperti adanya Swarloka, Burvaloka, Burloka. Nah, kalian pahami masing-masing ya di sini. Ataupun bisa jenis-jenis dari candi agama Buddha ya. Saya sama aja. Ya, cuman yang nanti saya bahas adalah dari salah satu jenis candi ini mana nih yang akan saya minta kira-kira di jenis candi mana yang seperti ini gitu. Jadi kan kalian ada di jenis-jenis candi itu kan ada yang jenis candi ini yang misalkan badan candi itu berfungsi seperti ini. Nah, kira-kira yang di soal itu diminta badan candi, kaki candi atau atap candi. Ya, kalian harus bisa pahami juga, dipelajari juga ya. Disajikan juga yang tadi 37. Nah, ini jenis-jenis kitab agama Hindu ya. Salah satu jenis dari kelima jenis ada Rigveda, Atharvaveda, Samaveda, Yajurveda. Nah, kira-kira dari kitab-kitab agama Hindu ini mana nih yang berkaitan dengan misalkan puji-pujian kah atau mungkin lebih ke mantra-mantra. Nah, ini ada satu soal. Dan yang terakhir adalah 38, 39, 40. Itu adalah salah satu bukti-bukti pengaruh kebudayaan masyarakat Hindu-Buddha yang masih ada sampai saat ini. Bisa mengenai masa pemerintahan, masa kerajaan, atau masa peninggalan-peninggalan yang lainnya. Nah, kalian ada paham itu ada 5 poin ya, yang ada di PowerPoint. Yang di terakhir. Yang terakhir ini nomor 40 ini adalah peninggalan berupa candi. Kalian harus paham, candi itu atau misalkan prasasti, itu fungsinya seperti apa dan fungsinya untuk apa. Seperti itu ya. Oke, saya stop share dulu ya. Ya, jadi pembahasannya itu hanya seperti itu ya, kisi-kisinya. Nah, jadi semoga kalian ini nanti ketika lagi presentasi atau sorry, presentasi Allah Akbar. Sorry, maaf ya. Ketika lagi melaksanakan ujian, kalian diharapkan belajarnya juga dengan maksimal. Intinya jangan dihafalkan, dipahami dengan baik soalnya, dipahami dengan baik apa yang sudah saya sampaikan, karena nanti jam 7 pagi ini sampai jam 10 malam saya buka quizzes untuk latihan soal kalian. Kurang lebih soalnya seperti itu, bedanya tidak ada kasus. Supaya lebih memudahkan kalian belajar dan juga lebih memudahkan kalian untuk melaksanakan ujian ke depannya. Karena Senin ini jam terakhir sejarah, jam 10 sampai jam 12 akan dilaksanakan ujian sejarah. Semoga sukses untuk kalian semua, berhasil pembelajarannya, dan insya Allah hasilnya memuaskan. Intinya adalah baca literasi dengan baik dan pahami aja. Jangan dihafalkan. Kalau dihafalkan, kalian yang akan pusing sendiri. Pahami saja yang diminta. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di latihan ataupun pembahasan kisi-kisi untuk PAS mendatang. Terima kasih.